Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiyah Elfahira dengan NIM 240-204-110-184 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian Living Hadis tentang pembelajaran Al-Quran sejak dini yang saya lakukan bersama teman sekelompok saya di TPQ Al-Hikmah, Merjosari, Kota Malang. Pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025, yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dan juga dapat berinteraksi langsung secara detail dengan masyarakat. Pembelajaran tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2002 yang didirikan oleh beliau Abah Kiai Haji Yahya Ja'far dan ibunya Syafiah Fattah almarhumah, yang mana bertujuan untuk membangun rasa cinta masyarakat sekitar terhadap pentingnya pembelajaran Al-Quran terhadap anak-anaknya sejak usia dini. Yang mana saat ini santri berjumlah sekitar kurang lebih 40 santri dan 22 ustadzah yang dikepalai oleh Ustadzah Aliyatur Rahmah. Kemudian metode dalam pembelajaran TPQ Al-Hikmah menggunakan metode Yambu'a sejak 2019 yang diganti oleh pengasuh yang sebelumnya itu menggunakan metode Qiraati. Biasanya praktik ini dimulai dari jam 15.30 dengan pembacaan kalamun, kemudian tawasul kepada pengarang metode, dan pembacaan Asmaul Husna beserta artinya, kemudian doa sebelum belajar, dan pembacaan vocab kosakata dengan 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Arab. Dan setelah itu adik-adik santri menempati tempat sesuai tingkatan jilidnya masing-masing, kemudian mengaji bersama ustadzahnya masing-masing. Setelah kegiatan belajar mengajar Al-Quran itu selesai, kegiatan ini ditutup pada jam 16.45 dengan pembacaan Asmaul Husna, doa setelah belajar, doa anak solih-solihah, doa senandung Al-Quran, yang terakhir doa kafaratul majelis. Namun sebelum para santri itu pulang, mereka harus mendengarkan nasihat atau bi'ah dari ustadzahnya mengenai adab-adab dalam berperilaku. Saat observasi, saya melihat para adik-adik santri di situ sangat bersemangat untuk mengaji. Namun juga tidak jarang dari sebagian mereka yang kurang semangat karena alasannya lelah pulang sekolah di jam 2 siang, kemudian lanjut berangkat TPQ di jam kurang lebih sebelum jam 15.30 mereka sudah diantar oleh orang tuanya masing-masing. Namun setelah saya mendengar curhatan dari beberapa santri itu, saya menganggap bahwasanya para orang tua mereka itu menginginkan anaknya untuk mengimbangkan antara belajar dunia dengan akhirat, yakni dengan mendaftarkan ke TPQ Al-Hikmah ini. Selain mengaji jilid dan juga Al-Quran, adik-adik santri di TPQ Al-Hikmah ini juga diharuskan menghafal materi-materi seperti niat sholat, kemudian hadis-hadis Nabi, dan juga doa-doa harian. Uniknya, santri-santri di sana banyak yang masih berumur 5 tahun di jilid pemula. Bahkan ada yang masih umur 3 tahun dengan keinginan dan semangatnya dalam mengaji. Kemudian pada tingkat paling atas yakni Al-Quran, ada santri yang berumur 15 tahun yang masih semangat mengaji walaupun di lingkungan yang tidak seumuran dengannya. Dan yang membuat saya takjub, salah satu santri di TPQ Al-Hikmah ini ada yang memiliki kekurangan atau yang biasa kita sebut dengan disabilitas, yang memiliki semangat besar untuk mengaji Al-Quran walaupun dengan kekurangan yang dia miliki. Bahkan informasi dari salah satu
ustadzah yang mengajarnya, beliau mengatakan bahwa anak tersebut sangat semangat untuk mengaji dan juga rutin dalam kehadirannya. Bahkan dalam menghafalkan materi dia juga sangat cepat. Menurut salah satu informasi yang saya dapat dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala TPQ Al-Hikmah, yakni Ustadzah Aliatur Rahmah, praktik ini dilakukan karena untuk membangun rasa cinta anak terhadap Al-Quran dari sejak dini, sebagaimana dasar hadis pentingnya mencari ilmu dan belajar Al-Quran, yang mana di kompleks tersebut TPQ ini hanya satu-satunya ada di kalangan itu. TPQ para santri juga hampir sama tempat mereka bersekolah, yakni di SDN 1 dan 2 Merjosari. Nah, untuk hadis yang memotivasi mengasuh untuk membangun TPQ ini tidak lain beliau termotivasi oleh hadis yang berbunyi, Haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah qala akhbarani Alqamah bin Artadin sami'tu Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu qala wa aqra Abu Abdurrahman fi imrati Uthman hatta kana al-Hajjaj qala wa dzaka alladhi aq'adani maq'adi hadza, yang artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Alqamah bin Marthad, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah dari Abdurrahman As-Sulami dari Uthman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Abu Abdurrahman membacakan Al-Quran pada masa Uthman hingga Hajjaj pun berkata, dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat dudukku ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 4639. Dari hadis di atas sudah sangat jelas bahwasanya akan pentingnya mengajarkan Al-Quran bagi para ustadzah, dan dengan adanya TPQ ini mereka bisa mengamalkan ilmunya dengan mengajarkan Al-Quran kepada adik-adik santri TPQ Al-Hikmah, dan begitupun masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di TPQ ini, yang pasti beliau sudah paham terhadap makna hadis tersebut. Saya menemukan hadis ini hidup bukan hanya teks, tetapi sebagai perilaku yang harus dikenalkan dan ditanamkan pada setiap pribadi agar menjadi muslim yang bermanfaat, terutama dalam mengajarkan bagi seseorang yang sudah berilmu dan belajar Al-Quran dari sejak dini agar anak-anak mempunyai bekal akhirat dan akan lebih terjaga, apalagi melihat kondisi pada zaman modern saat ini. Tidak sedikit anak-anak di bawah umur terlibat dalam kasus perzinaan diakibatkan pembebasan dari orang tua dalam bergaul. Maka hadis ini sangat berfungsi untuk menjadi landasan dalam mendidik dan membentuk karakter yang baik supaya bisa membentuk generasi Qurani. Kesimpulannya, praktik ini menunjukkan bahwa hadis dipahami tidak hanya secara teks saja, sebagaimana pendapat Kepala TPQ mengenai hadis ini, yang beliau mengatakan, semoga dengan adanya TPQ ini dan kehadiran hadis ini membuat kegiatan belajar mengajar anak-anak semakin semangat untuk belajar kitab suci Al-Quran dan semakin mudah untuk menyampaikan agama Allah. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya sejatinya kita hidup di dunia ini bergantian. Kita sebagai ustadzah mengajarkan, mengenalkan huruf-huruf Al-Quran kepada adik-adik santri yang insya Allah di kemudian hari mereka yang akan menggantikan posisi seorang ustadzah pada masa mereka nanti. Dari penelitian ini, saya sangat mengambil pelajaran bahwasanya kita harus semangat dan mempunyai
rasa ingin tahu yang besar terhadap Al-Quran sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat sehat dan akal yang Allah berikan. Lebih-lebih kita yang diberikan kesempurnaan sangat tidak pantas untuk bermalas-malasan dibanding mereka yang mempunyai kekurangan tetapi pantang menyerah dalam belajar Al-Quran. Sekian video saya. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Miski selaku pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Dengan adanya tugas ini saya dapat mengetahui kegiatan masyarakat dan dapat berinteraksi secara detail. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada para ustadzah di TPQ Al-Hikmah ini, khususnya kepada Kepala Madrasah Ustadzah Alia yang sudah memberi kami kesempatan untuk melakukan penelitian, dan kepada adik-adik santri yang secara tidak langsung memotivasi kami sebagai mahasiswa untuk tetap semangat belajar Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والطريق اللي انت عايزة همشي فيه